Penanganan terhadap korban eksploitasi seksual anak menjadi perhatian besar di Indonesia. Di Bandung, Jawa Barat, ada sebuah yayasan yang secara sukarela mendampingi anak-anak korban eksploitasi seksual. Yayasan ini bertujuan mengembalikan rasa percaya diri korban yang pernah mengalami masa-masa suram. Bagaimana aktivitas di yayasan tersebut? Berikut liputan Erdi Kusuma. Roni adalah salah satu staf di Yayasan Bahtera. Ia pernah mendampingi Cimoy yang menjadi korban eksploitasi seksual anak. Di yayasan ini, Roni bertugas menangani korban eksploitasi seksual anak di sekitaran Bandung. Tugas-tugas di sini sebenarnya kan sudah ada job deskripsinya. Kita menjangkau anak yang tereksploitasi di seksual atau komersil anak, ya kalau disingkat itu ESA. Paling penjangkauan, konseling, rujukan kesehatan, rujukan pendidikan formal atau non formal, terus kursus. Tapi ketika ditanya alasan kuat memilih bekerja di bidang ini, jawaban mengejutkan justru terlontar. Sebetulnya saya juga sama kayak adik-adik ini gitu. Dulu kan di pengguna narkoba jarum suntik, istilahnya mengabdi lah gitu. Jangan mikirin masa lalu terus gitu. Yaudah. Yayasan Bahtera yang terletak di Bandung, Jawa Barat telah berdiri sejak tahun 1995. Beberapa tahun terakhir, yayasan ini lebih fokus pada pendampingan bimbingan konseling pada korban eksploitasi seksual anak. Didirikan oleh teman-teman semua yang punya kepedulian terhadap anak. Waktu itu kami mulai dengan buruh anak. Karena di Bandung banyak sekali buruh anak yang kehilangan hak pendidikan, bahkan tidak lulus SD. Meski bergerak di bidang pendampingan dan konseling, di antara pengurus Yayasan Bahtera justru tidak ditemukan psikolog. Umumnya mereka tidak kerasan. Saya katakan kalau sampai kuat 3 bulan sudah bagus. Berarti Anda akan menikmati profesi Anda akan mengembangkan seni Anda sebagai psikolog. Cuma sayangnya mereka tidak ada yang kerasan. Baru 1 bulan tinggal 3 orang dan selanjutnya hilang sebelum 3 bulan. Terlepas dari upaya swadaya masyarakat, pemerintah lewat Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebenarnya telah memiliki mekanisme penanganan anak-anak korban eksploitasi seksual. Tetapi sepertinya itu cukup rumit. Itu sudah dibangun satu sistem yang disebut dengan Pusat Pelayanan Terpadu, PPT. Nah, PPT ini ada dalam bentuk unit yang disiapkan di rumah sakit. Jika ada anak yang terindikasi korban trafficking atau pelacuran, itu bisa merujuk ke rumah sakit. Pendekatan korban eksploitasi seksual yang ditawarkan Yayasan Bahtera diakui berbeda dengan cara yang dilakukan pemerintah. Sebenarnya mah key person dulu ya, harus tahu kita key personnya siapa dulu. Dari ya kalau disebut komunitas bukan komunitas ya. Jadi key personnya yang kita jangkau terus, key personnya itu kurang lebih 2 bulan. Munculnya anak yang hidup dalam prostitusi tidak serta-merta atas alasan ekonomi. Dari kasus Cimoy dan Rosa, justru mereka hidup berkecukupan. Anak-anak yang memiliki pengalaman kekerasan psikis yang sangat kuat dalam keluarga, itu lalu cenderung atau rawan berperilaku negatif. Kemudian dia terjebak dalam dunia prostitusi. Yayasan ini memberi harapan baru bagi korban eksploitasi seksual anak. Dari tempat ini diharapkan korban seperti Cimoy maupun Rosa bisa menatap masa depan lebih cerah. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Untuk cerita lainnya dari seputar Asia, bisa Anda simak di portal kbr.com/asiacalling. Saya Kak Agustin, sampai jumpa pada program kami berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.